Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawanku sekalian SWTD dimanapun kawan-kawan berada, insyaallah saya terus mendoakan kawan-kawan yang terbaik. Mudah-mudahan kawan-kawan senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Allah karuniakan rezekinya yang halal, yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah berikan kelancaran dalam usahanya. Siapapun yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kita yang saat ini sedang sehat dan terus, mudah-mudahan Allah senantiasa kasih kesehatan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Siapapun yang saat ini belum memiliki jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang sudah memiliki jodoh, yang sudah menikah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang saat ini mungkin akan melangsungkan pernikahan, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, ya, rezekinya banyak, berkah berlimpah. Siapapun yang saat ini belum memiliki rumah, tempat tinggal, kendaraan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rumah, tempat tinggal, dan kendaraan yang terbaik. Siapapun yang saat ini sedang lemah imannya, sedang tidak bersemangat dalam beribadah kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan semangat, kekuatan untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Siapapun yang saat ini memiliki hajat, cita-cita, keinginan, harapan, mudah-mudahan Allah senantiasa kabulkan segala hajat dan cita-citanya. Siapapun yang saat ini memiliki hutang piutang yang sangat banyak, mudah-mudahan Allah segera melunasinya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran agar supaya bisa cepat terselesaikan hutang-hutangnya. Siapapun yang saat ini memiliki masalah, ya, mudah-mudahan Allah berikan solusi dari setiap permasalahannya. Insyaallah doa yang terbaik yang selalu saya panjatkan untuk kawan-kawan semua, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kita dalam ketaatan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Baik kawan-kawanku sekalian, hari ini sebetulnya saya ingin cerita tentang miracle. Kemarin saya juga sudah membaca, ya, tepatnya membaca, karena tidak ada yang voice note, ya. Tepatnya membaca dari kawan-kawan semua yang alhamdulillah saya senang sekali. Setiap testimoni yang disampaikan oleh kawan-kawan ini nggak tahu kenapa, pokoknya air mata ini, mudah sekali jatuh gitu, mudah sekali meneteskan air mata, karena saya benar-benar terharu, saya bahagia, saya benar-benar senang sekali bisa membaca testimoni dari kawan-kawan semua. Dan pastinya saya yakin walaupun tidak semua, ya, yang memberikan testimoni, tapi kawan-kawan semua sudah merasakan miracle yang Allah hadirkan untuk kawan-kawan semua. Dan tentunya miracle yang terbesar kita, yang paling utama, yang paling besar, yang paling agung buat kita adalah kawan-kawan bisa lebih dekat terus dengan Allah. Kawan-kawan bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Kawan-kawan bisa menikmati masa-masa berdoa dengan Allah, berdoa dengan penuh khusyuan, berdoa dengan penuh kesungguhan, dan kawan-kawan merasakan ketenangan lahir dan batinnya. Insyaallah terus belajar. Apa yang disampaikan di SWTD ini adalah materi yang sangat amat ringan, yang sangat amat mudah. Tapi saya yakin insyaallah ketika kawan-kawan bisa mengamalkan sedikit demi sedikit, ya, walaupun berat awalnya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan surat At-Talaq. Surat At-Talaq ini adalah surat yang ke-65. Insyaallah saya akan bacakan ayat yang ke-7, ya. Boleh kawan-kawan simak, yang ada Al-Qur'annya bisa dilihat. Kalau memang ada kesalahan yang nantinya saya baca, jangan sungkan-sungkan untuk memberi masukan kepada saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Baik, kita artikan. Mohon maaf ini tadi ada sedikit kesalahan ya, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan saya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah, min sa'atih, menurut kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan siapa saja orang yang sedang dalam keterbatasan rizkuhu, rizkinya, falyunfik, maka hendaklah memberi nafkah, mimma atahullah, dari harta yang diberikan Allah kepadanya. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan membebani seseorang illa ma ataha, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, dan Allah kelak akan menjadikan setelah kesempitan itu menjadi kelapangan. Kawan-kawanku sekalian SWTD dimanapun kawan-kawan berada, kemarin kita sudah sampaikan ya tentang materi sebelumnya, bahwa ketika kita mewakafkan diri kita, ketika kita memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki doa, maka hendaklah kita memperluas doa kita, maka hendaklah kita memperbanyak doa-doa kita, maka hendaklah kita memperbesar impian kita. Kenapa impian itu harus besar? Kenapa doa itu harus besar? Bukan untuk kita ya, tapi untuk sebanyak-banyaknya manfaat untuk banyak orang. Nah, di dalam surat At-Tolaq ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, mengatakan kepada kita, hendaklah orang-orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah. Ini udah biasa. Orang yang punya banyak rezeki ngasih sedekah, ini udah biasa. Udah biasa ya. Kalau ada orang kaya, wah bagi-bagi sedekah, kayak kemarin waktu pas zamannya Covid ya. Banyak yang viral-viral di media sosial tuh. Banyak orang-orang yang punya mobil mewah itu pada berhenti ngasih sembako. Itu wajar, mereka banyak duitnya kan. Menurut kemampuannya, hendaklah kalian memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Tetapi ada ayat setelahnya, ayat lanjutannya yang ini bikin luar biasa buat saya. Dan ini menjadi ayat yang favorit banget buat saya. Dari kemarin ayat favorit terus ya. Saya memang terus terang ya kawan-kawan sekalian, saya lebih senang nyari ayat-ayat tuh yang menunjukkan Allah tuh sayang banget sama kita. Karena sekali lagi saya tekankan, tidak ada yang bisa menyayangi kita lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu kita sendiri. Kawan-kawan semua, insya Allah semuanya perempuan. Ada yang baru calon juga, ada yang memang sudah punya anak gitu. Kita nih sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, bagaimana sih kita sayang sama anak kita? Sayang banget kan. Bahkan ada ceritanya nih, ada seorang anak, lalu kemudian si anak ini hilang, ya, hilang entah kemana. 1 minggu nih si ibu nih nyari, nggak ketemu. Ternyata setelah 1 minggu ini anak ketemu lagi, ya anak ketemu lagi, dalam kondisi tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi kalau di luaran sana banyak cerita, ada yang jual organ tubuhnya anak gitu ya, ada yang dijual jantungnya, dijual ginjalnya, dijual matanya dan sebagainya gitu. Nah tapi si ibu itu menemukan anaknya setelah 1 minggu hilang, anaknya tidak mendapatkan sesuatu yang kurang, lengkap semua. Bahkan anaknya semakin ceria, anaknya semakin terawat. Kira-kira apa yang dirasakan seorang ibu itu? Pasti bahagia. Bahagianya tidak akan bisa terlukiskan lah. Saking bahagianya, bahagia banget lah. Pasti nih si ibu ini 1 minggu gak bisa tidur nih.
1 minggu itu pasti nangis terus nih. Saya juga teringat nih waktu pas pertama kali si kakak pesantren. Aduh ya Allah, itu benar-benar yang namanya ngajar sama anak-anak, ngajar ngaji aja saya nangis terseguk karena memikirkan anak saya di pesantren, padahal tahu di pesantrennya deket, insya Allah anak kita juga aman di pesantren gitu. Tapi batin seorang ibu tuh benar-benar luar biasa gitu ya, sedihnya itu luar biasa. Nah, perumpamaan seorang ibu yang menyayangi anaknya, yang sebegitu besarnya kepada anaknya, itu tidak ada apa-apanya dibanding kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Makanya sebetulnya kawan-kawan, kalau kawan-kawan sudah yakin kalau Allah yang maha penyayang, maha pengasih, itu udah hidup kita tuh gak bakalan galau, gak bakalan, karena Allah itu pasti ngasih yang terbaik. Kenapa? Misalkan Allah akhirnya memberikan ujian kepada kita, memberikan kesulitan kepada kita karena sayang sama kita. Ketika kesulitan itu Allah timpakan kepada kita, Allah ingin nih kita ini berkembang. Ya, dengan kesulitan itu akhirnya kita menemukan Allah. Justru itu adalah solusi yang terbaik yang Allah hadirkan kepada kita. Buat apa duit banyak tapi jauh sama Allah, itu bukan solusi, itu bukan rezeki namanya. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan satu musibah, dengan satu permasalahan hidup, dengan satu ujian yang Allah hadirkan untuk kita, lalu kemudian kita akhirnya mendekati Allah, itulah solusi yang terbaik yang Allah hadirkan untuk kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke ayat yang tadi. Waman kudiru alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Ini ayat selanjutnya yang menjadikan saya akhirnya semangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah itu kadang-kadang ajaibnya apa? Kadang-kadang memberikan solusi yang kayaknya di luar nalar gitu ya. Kalau kawan-kawan misalkan gini ya, dikasih misalkan sama siapalah gitu, sama teman gitu, nih lu mau nggak bisnis nih, gue kasih nih 10 juta, tinggal jalan, kan seperti itu. Tapi ketika misalkan kita dalam kondisi keterbatasan, lalu kemudian teman kita bilang, kita harus bisnis tapi lu harus ngasih duit sama gue 50 juta, itu kan kira-kira jadi memberatkan buat kita. Nah, kadang-kadang Allah juga seperti itu. Menurut kita, logika kita ini gak mungkin banget ya Allah nih, kan saya ini dalam kondisi keterbatasan. Justru itulah Allah pengen menghadirkan kemudahan demi kemudahan yang insya Allah akan kita dapatkan. Makanya Allah uji dulu tuh. Nah, di sini ayatnya, waman kudiru alaihi rizquhu, dan siapa saja yang diberikan keterbatasan dalam rezekinya, punya banyak masalah, punya banyak keinginan, punya banyak hajat ya. Anak kita pengen kerja, anak kita pengen punya anak, ya maksudnya kita pengen punya cucu gitu ya. Anak kita pengen punya jodoh yang terbaik, anak kita pengen masuk ke perguruan tinggi yang terkenal, yang bagus, anak kita pengen sekolah di sekolah yang favorit, anak kita pengen begini dan begitu. Pokoknya segala keinginan kita, segala harapan kita, kata Allah apa? Falyunfik mimma atahullah, maka hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepada Allah. Kawan-kawanku sekalian, materi yang kemarin sudah disampaikan ya, bahwa materi employee of Allah, kita ini ingin berusaha dan ingin belajar untuk bisa menjadi karyawan Allah. Ini luar biasa. Kita punya bos aja, kita bersungguh-sungguhnya luar biasa ya. Kawan-kawan misalkan yang mungkin saat ini sedang kerja, itu bagaimana coba loyalitasnya kepada bosnya? Kenapa kawan-kawan bisa melakukan seperti itu? Bekerja terbaik, memberikan terbaik untuk perusahaan, karena kawan-kawan mungkin seperti halnya dulu saya, takut dikeluarkan, takut dipecat, takut akhirnya jadi nggak punya penghasilan dan segala ketakutan yang lain gitu ya. Kita akan melakukan yang terbaik untuk bos kita akan melakukan terbaik untuk orang yang memberikan pekerjaan untuk kita akan melakukan yang terbaik untuk orang yang memberikan rezeki misalkan kepada kita. Kawan-kawan dikasih duit misalkan 100 juta, mau nggak? Mau, amin. Kawan-kawan nih saya tawarin misalkan, atau Bapak Presiden Jokowi ini bilang deh, anggota SVTD mau nggak nih duit 100 juta, saya akan bagi-bagikan semua tanpa ada batasnya, semuanya pokoknya ada batasnya, tapi ada syaratnya apa? Harus harus mengurus surat-surat dari surat
RT, RW, kelurahan, kecamatan, gubernur, wali kota, gubernur, kemudian ini ada surat ini kesehatan, surat ini, surat itu, kira-kira mau dijabanin nggak? Pasti dijabanin. Mau bagaimanapun pasti kita jabanin. Kenapa? Karena tujuan kita 100 juta. Kita mau melakukan segala sesuatu untuk orang-orang yang memberikan sedikit kebahagiaan untuk kita. Tetapi kenapa kita tidak mau memberikan yang terbaik untuk Allah? Banyak orang-orang di luar sana ya ngelihat status saya SWTD. Apa sih SWTD? Saya jelasin begini. Saya mah gak kuat tahajudnya. Katanya pengen kaya, katanya pengen urusannya lancar, tetapi giliran dikasih sodoran, dikasih sodoran sama Allah gitu ya, dikasih kesempatan sama Allah, kita nggak mau ngambil. Padahal kata Allah apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuh, lakuin tahajud tuh, nanti Allah akan angkat derajatnya. Saya benar-benar nih ya, saya suka memperhatikan sekali ya orang-orang yang sukses. Saya kepo gitu, saya pengen tahu gitu. Ternyata ketika saya telusuri, bener ini, pantas dia jadi orang kaya, pantas dia usahanya lancar, pantas dia rezekinya banyak, tahajudnya nggak pernah ditinggalin. Dan kita mau melakukan seperti itu. Nah, oleh karena itu employee of Allah ini kita benar-benar mewakafkan diri kita hanya untuk Allah, dan kita meresenkan segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Pokoknya kalau udah kaitannya sama manusia itu udah kita resen aja lah. Gak mungkin saya bisa beli ini, kan saya gak punya duit. Ini cicilan motor aja masih jalan, masih jauh, gak mungkin saya bisa beli kendaraan. Saya gak mungkin ini bisa wakaf. Ya, wakaf Al-Quran kemarin alhamdulillah, ini juga tahadus bin ni'mah kemarin alhamdulillah ya, dari materi yang semalam itu. Saya karena banyak sekali yang ingin berwakaf Al-Quran, saya bilang ini kuotanya udah terbatas, udah memenuhi bahkan gitu. Akhirnya banyak juga yang saya tolak juga gitu kan. Terus karena materi semalam itu ya saya memberikan tentang sedekah jariah berupa wakaf, berupa pembangunan yang alhamdulillah dipanitiai oleh suami saya. Akhirnya banyak juga tuh. Per hari ini aja alhamdulillah saya dapat 2 juta. Ya, saking ya Allah, luar biasa ini SWTD ini. Tahadus bin ni'mah ini benar-benar mengamalkan apa yang disampaikan di materi SWTD ini. Dan ini mudah-mudahan menjadi jalan Allah semakin ridho, semakin cinta buat kawan-kawan semua. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian. Ini janji Allah nih. Dan janji Allah itu tidak akan pernah diingkari. Kalau manusia berjanji kira-kira ada saatnya ingkar. Walaupun katanya dia berilmu, walaupun katanya dia, mohon maaf misalkan jabatannya tinggi, bisa saja dia mengingkari kita. Banyak pejabat-pejabat juga yang ketika dipilih, yang ketika sebelum dipilih luar biasa janji-janjinya, setelah dipilih suka lupa gitu ya. Dan itu harus diingatkan. Saya juga sebagai aparat nih lingkungan setempat, saya senang banget diingatkan harus begini, harus begitu. Dan ini menjadi perbaikan juga untuk diri saya dan suami. Nah, kata Allah, maka ketika kita dalam kondisi keterbatasan, maka hendaklah kita berinfak dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau hitung-hitung deh rezeki Allah, kira-kira ada yang bisa sanggup nggak menghitungnya? Ada yang bisa bayar nggak? Satu kedipan mata aja deh. Kawan-kawan nggak ngedip 1 jam, kira-kira bagaimana? Itu cuma kedipan mata. Belum lagi yang namanya jantung kita, belum lagi yang namanya peredaran darah kita yang berjalan sesuai dengan jalannya, belum lagi ginjal kita, belum lagi kesehatan, ya Allah. Makanya saya benar-benar ya namanya kadang kalau lagi malas ibadah itu ya, mohon maaf saya juga manusia biasa, saya juga terkadang lagi turun keimanan saya. Kalau lagi istiqomah. Makanya alhamdulillah ini SWTD ini menjadi pemacu saya juga supaya saya juga tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika misalkan saya dalam kondisi lemah imannya, sedang tidak bersemangat dalam beribadah kepada Allah, maka saya buru-buru tuh ingat tuh, ya Allah, kayaknya enggak adil banget kalau saya lemah imannya, kalau saya tidak bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan karunia yang luar biasa untuk kita semua.
untuk saya khususnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang curang. Kata Allah di dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Jangan jadi orang-orang yang curang. Kita pengen begini, pengen begitu, kita pengen dibantuin sama Allah, tapi kita sendiri jarang sekali memenuhi hak-haknya Allah. Aduh, sayang banget gitu. Buktikan ketika kita melakukan sesuatu, ini adalah bukti rasa cinta saya kepada Allah. Ini adalah bukti pengorbanan saya kepada Allah. Karena kita hidup di dunia ini ya memang untuk ibadah kepada Allah. Senang-senangnya itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berapa lama sih kita hidup di dunia? Rata-rata orang hidup di dunia ini ya 60 tahun, 63, 65, 70, 80, rata-rata segitu. Bayangkan kalau kita bandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti. Satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Tuh, bagaimana coba? Jadi gak apa-apa kita berlelah-lelah, bercapek-capek di dunia ini untuk terus beribadah kepada Allah. Biar nanti kita bisa merasakan surganya Allah yang khalidina fiha abada, yang kita kekal ada di dalamnya. Nah, di ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Dan Allah akan menjadikan setelah kesempitan itu kelapangan. Kawan-kawanku sekalian, ini janji Allah. Terserah kawan-kawan percaya atau tidak. Kalau kawan-kawan ingin mengambilnya silahkan. Ini janji Allah. Ketika kita sempit, kita harus bersedekah. Ya seperti apa yang saya sampaikan kemarin, kadang-kadang saya sebagai pelaku, tapi saya sendiri kadang gak tega ngelihat orang. Tapi ini harus saya sampaikan, biarin dah, gak tega juga. Supaya kita bareng-bareng gitu, suksesnya kita bareng-bareng. Karena saya punya cita-cita ke depan itu SWTD ini berkembang bukan hanya pengajian online seperti ini, tetapi berkembang ke bidang-bidang yang lain, bidang-bidang sosial. Saya membayangkan 1 tahun, 2 tahun kemudian kawan-kawan nih ya, setelah melakukan riyadhah ini dan istiqomah ya, harus istiqomah ini. Kenapa? Karena kalau nggak istiqomah rugi, kawan-kawan sangat amat rugi. Kawan-kawan udah berjalan nih ya di track yang benar ya, udah melakukan amal soleh yang lain, lalu kemudian berhenti. Padahal kata Allah nih, sebenarnya mau aku kabulkan hari ini, tapi engkau berhenti riyadhahnya, akhirnya nggak jadi itu dikabulinnya. Makanya jangan pernah berhenti riyadhah ini, terus riyadhah lakukan, bahkan harus mengupgrade ya, memantaskan diri untuk terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah, kalau kita ingin mendapatkan sebuah kemudahan dalam segala urusan kita, pencapaian hajat kita, pencapaian cita-cita kita, maka kita harus berinfak di jalan Allah. Makanya luar biasa, kalau kita udah menjadi employee of Allah itu, jaminannya itu luar biasa. Saya di antaranya yang benar-benar bersyukur sekali ini adalah tahadus binikmah. Fa'amma binikmatika rabbika fahaddis ya. Ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, maka kita harus sampaikan ini. Sampaikan ini bukan mau sombong, justru ini menjadikan saya dan membuktikan kepada kawan-kawan semua bahwa saya ini benar-benar lemah kalau tanpa Allah. Bahwa saya ini benar-benar tidak berdaya kalau bukan Allah yang memudahkan segala urusan saya. Ini alhamdulillah. Kemarin ya tepatnya saya dapat HP. Ada yang ngasih HP ke saya, HP baru. Kenapa ceritanya? 2 minggu sebelumnya HP saya jatuh dari lantai 2. Gak kebayangkan gimana pecahnya dari lantai 2, karena saya suka nginem, biasanya kan Teh Melan yang suka cuci gosok di atas. Nah akhirnya saya yang ke atas nih. Nah pas bawa baju, akhirnya HP saya jatuh langsung ke bawah, brek aja. Saya pikir ini yang kena ini bukan LCD-nya, pasti nih ininya nih tempered glass-nya gitu ya. Ternyata pas ke counter itu yang kena itu justru LCD-nya. Saya bilang, ya Allah, memang saya ini butuh banget, apalagi sekarang lagi di SWTD nih ya gitu, memberikan materi gitu, ya Allah. Tapi nggak apa-apa deh, kalau emang misalkan masih bisa dipakai, nggak apa-apa deh, saya pakai aja. Kawan-kawan tahu, padahal cuma keinginan, Allah kasih HP baru buat saya.
Insya Allah kemarin saya dikasih HP ini luar biasa ini, makanya saya pakai HP baru nih voice note ini gitu ya. Hari Selasanya saya dapat HP baru, hari Rabunya saya dapat apa coba? Dapat TV baru. Dari siapa itu ya? Dari orang yang memang Allah hadirkan untuk saya. Makanya luar biasa, saya sampai geleng-geleng kepala. Ini aduh, ini luar biasa nih Allah ini nih. Saya ngajarin orang kayak gini ya, ternyata Allah balas berlipat-lipat gitu. Makanya mohon maaf ya kawan-kawan, di training online yang lain mungkin berbayar, saya emang enggak mau, saya gratis, bahkan saya memang tidak mengharapkan apa-apa. Saya melihat kawan-kawan semakin dekat dengan Allah, semakin baik ibadahnya, semakin bagus akhlaknya, itu udah membuat saya ini adalah bayaran termahal untuk saya, udah cukup buat saya itu. Kalau saya meyakini ketika kawan-kawan istiqomah dalam ketaatan ini, maka saya percaya banget 1 tahun 2 tahun ini luar biasa nih kawan-kawan nih. Mungkin saat ini kawan-kawan masih ngontrak, tahun depan bisa punya rumah sendiri. Mungkin kawan-kawan yang saat ini masih pakai motor, tahun depan kawan-kawan bisa pakai kendaraan. Mungkin saat ini yang punya cita-citanya pengen punya pesantren, udah jadi pesantrennya tahun depan. Mungkin saat ini yang punya cita-cita pengen punya kebun, pengen ini, udah jadi, udah kejadian. Karena kita udah benar-benar mewakafkan diri kita kepada Allah. Udah bawaannya happy aja. Gaji misalkan, Pak mohon maaf ya, Ibu mohon maaf ya, bulan ini gajinya dipotong, alhamdulillah. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa Bu, alhamdulillah segini aja sudah dapat rezeki. Karena rezeki kita itu bukan dari bos kita, rezeki kita itu bukan dari orang lain, rezeki kita itu bukan dari manusia, rezeki kita itu dari Allah. Maka ketika misalkan kita fokus kepada Allah, ada sesuatu hal yang membuat kita kecewa sekalipun, kita ngelihatnya Allah aja. Ya Allah, begitu sayangnya Engkau sama aku ya Allah. Ya Allah, tidak ada kayaknya alasan lain untuk tidak beribadah kepadamu ya Allah. Karena Engkau sudah terlalu baik kepada aku. Wah, pokoknya nikmat aja hidupnya. Jadi kawan-kawan sekalian ya, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan semua yang terus mendoakan saya, dan saya pun terus akan mendoakan kawan-kawan semua. Aduh, nggak terbayang ya kalau udah saya tuh, kalau udah memikirkan bagaimana masalah demi masalah yang dihadapi kawan-kawan tuh, ya Allah, netesin air mata mulu gitu. Apalagi kalau lagi jalan naik motor, naik kendaraan, yang saya ingat itu SWTD. Saya ingat itu SWTD kawan-kawan gitu. Ya Allah, saya benar-benar mendoakan banget yang belum punya jodoh, biar dikasih jodoh yang terbaik, yang belum punya keturunan, biar Allah kasih keturunan, yang belum punya usaha. Kadang-kadang ada yang japri juga, ya Allah saya usaha apa, saya bilang udah minta sama Allah, udah. Karena terus terang kawan-kawan semua ya, dengan segala keterbatasan yang saya miliki, saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari kawan-kawan semua. Banyak yang konsultasi sama saya, belum tentu saya bisa menjawab, karena sebaik-baiknya penjelasan itu adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus istiqomahkan kawan-kawan, terus wakafkan diri kawan-kawan. Jadi apa-apa itu kalau mau bisnis, jangan giliran ada orang yang gak bayar misalkan, ya tetap kalau memang hutang kita ingatkan dengan cara yang baik. Tapi ketika misalkan bisnis itu ya tidak sesuai dengan harapan kita, udah dihitung-hitung, ini kayaknya untungnya sekian, kok jadi pas hasilnya untungnya begini, saya ini kata orang dapat penghasilan segini kok tapi kehidupan saya kok kayaknya ya begini-begini aja. Itu juga harus menjadi introspeksi juga buat diri kita sendiri. Jangan-jangan kita diberikan oleh Allah rezeki kita, tapi Allah memberikannya dengan kebenciannya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah dengan kasih sayangnya, diberikan kecintaan, dilimpahkan kecintaan Allah kepada kita, karena memang benar-benar Allah itu sayang dan ridho kepada kita. Ya, udah 28 menit lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apa-apa yang memang saya sampaikan ini pastinya banyak kesalahan, mohon dikoreksi. Saya benar-benar senang sekali ketika kawan-kawan banyak yang mengoreksi saya ya, artinya nih kawan-kawan perhatian dan sayang kepada saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.